Pak Wing, kemudian yang berikutnya nih Pak Wing ya, kalau kita sudah Ya, punya buku, ya tentu penerbit pasti akan memasarkan kan buku kita kan. betul. Nah, tetapi kita kan sebagai penulisnya juga tentu ingin buku itu juga cepat bisa diterima oleh pasar dengan baik gitu ya. Eh, Betul. nah, selama ini apa yang Pak Wing lakukan? Pak Wing oleh Pak Wing ya, bukan oleh penerbit gitu. Ya, ya. Eh, untuk memasarkan sekarang sebetulnya relatif gampang. Kalau memasarkan secara langsung ya, Ya, ya udah kita upload di medsos, ya. kita coba tulis di resensi di koran gitu ya. Beberapa surat kabar kan punya kolom khusus untuk rubrik buku gitu. Oh ya. Ya kita bisa minta tolong mahasiswa atau rekan lain atau teman lain yang bisa memberi resensi gitu. Tapi menurut pengalaman saya agak susah karena sekali lagi misalnya Pak Najib saya minta untuk nulis buku saya padahal bidang kita berbeda kan susah ya Pak. Nah, yang saya lakukan adalah saya yang bikin resensinya. Tak kirim ke Pak Najib. Ya, ya. Kemudian dia Pak Najib ini tolong dikirim ke koran di kampungnya Pak Najib gitu ya. Wah, Pak Najib sudah punya nama di situ langsung terbit gitu ya. Nah, jadi nanti ada referensi itu. Bukunya resensinya tentu tidak memuji-muji bukunya ya, tapi ya mengatakan bahwa buku ini bagusnya di sini, ada kelemahan di sini itu. Biasalah. Jadi jangan mengagung-agungkan ini adalah buku yang paling baik sedunia gitu enggak lah gitu ya. Tapi pemasaran yang paling bagus sebetulnya adalah dari sisi kontennya sendiri, Pak. Dari sisi kontennya. Kalau kontennya bagus, itu masyarakat akan melihat sendiri kok. Jadi seperti buku If You saya itu dalam waktu nggak sampai setahun habis, ya. Itu ya waktu itu tahun 2008 kalau nggak salah ya, 2008 itu saya terbitkan paling ya saya sebar melalui medsos ke teman-teman ya ini ada buku bagus gitu. Nah teman-teman ada yang semangatnya pokoknya kalau ada teman yang nerbitin buku kita belilah gitu ya membantu gitu ya lalu mereka anjurkan kepada mahasiswanya ini buku bagus padahal mungkin teman saya itu juga belum baca beneran gitu ya tapi yang nulis ini teman saya sendiri gitu ya lalu promosi dan mungkin mahasiswa juga ngelihat oh bukunya bagus bener nih gitu nah lalu dia ngasih tahu ke teman-teman yang lain nih lo kalau mau baca buku yang topiknya ini ada buku bagus nih bukunya Pak Wing misalnya begitu ya jadi buku saya pernah dipakai oleh seorang mahasiswa S2 arsitektur, pernah dipakai oleh mahasiswa pasca sarjana Fakultas Kesehatan gitu ya. Mereka mengambil statistiknya. Memang di pengantar saya beritahu bahwa ini adalah topiknya topik ekonomi, tetapi bisa dipakai oleh jurusan lain yang memerlukan model statistik yang seperti ini. Ada time series, ada cross section dan ada data panel. Bisa. Oleh karena itu silahkan ganti aja nama variabelnya dan saya tidak menggunakan variabel-variabel di dalam bidang ekonomi, gitu kan? Jadi promosi yang paling bagus adalah satu konten, yang kedua sekarang lewat medsos gampang sekali dan biasanya hanya kontak dari antar teman saja, Pak. Jadi tidak ke ke media promosi yang lain. Nah ini saya lagi punya ide begini Pak Najib ya. Mungkin kita bisa bikin resensi buku untuk dimasukkan ke YouTube. Karena kita cari topik untuk YouTube kan susah kadang-kadang ya. Wah saya mau jadi YouTuber, tapi sekali lagi motifnya apa gitu. Kalau saya juga motifnya sama dengan menulis buku, ya kita punya tinggalan di YouTube juga gitu. Nah jadi saya bingung juga mau cari topik apa lagi. Oke, kita mungkin bisa pilih topik resensi buku. Nanti kalau Pak Najib bikin buku, saya dikirimi sampelnya, lalu saya mungkin resensi ya di YouTube. Kalau di surat kabar sekarang sudah nggak keren lagi karena surat kabar pun juga menurun terus ya pelanggannya. Nah, ini mungkin lewat YouTube. Ini ada buku bagus nih, karya Pak Najib mengenai apa, lalu saya
bahas ini bagus di sini kekurangannya di sini ini cocok untuk ini saya kira itu cukup keren Pak untuk pemasaran gitu ya. Jadi dari sisi penulis juga nanti bisa dapat masukan, oh buku saya kelemahannya di mana. Dari sisi promosi juga bisa. Nah nanti penerbitnya harus punya website atau punya YouTube, syukur-syukur ya. Jadi mereka juga bisa mempromosikan di situ. Tapi ada satu catatan juga Pak Najib ya. Kalau buku kita sukses, jadi di dunia ini selalu ada sisi negatif di antara sisi positif. Betul, Pak. Sisi negatifnya gini Pak Najib. Kalau buku kita terkenal pasti dibaca. Ya. Nah, itu problemnya. Ya, itu pasti ya, buku kita kalau terkenal atau banyak dipakai di banyak universitas gitu ya. Iya. Biasanya akan rawan dibajak. Nah, gimana Pak Wing tuh menyikapi kalau buku Pak Wing itu dibajak ya? Jadi misalnya Pak Wing lagi datang ke toko buku dekat stasiun, tiba-tiba ada buku Pak Wing. Nah, tapi ternyata gimana tuh Pak Wing? Iya. Beberapa buku saya banyak di toko-toko online, Pak. Yang biasanya harganya 100.000, 150.000, cuma dijual 30.000, 40.000. Ya apa boleh buat, memang itu kadang-kadang juga bikin nggak semangat juga gitu ya. Tapi ya tetap masih jalan, Pak. Artinya dari buku-buku saya ya pembelinya masih cukup banyak gitu ya. Jadi masih bisa diharapkan dari sisi finansial lah gitu ya. Jadi kalau katakanlah teman-teman nanti menulis buku, biasanya kan honorarium sekitar berapa ya? Kalau rata-rata ini 10%. Tapi kalau kita sudah punya nama gitu, penerbit biasanya bisa memberi lebih, Pak. Syukur-syukur kita nanti bisa tawar-menawar setelah terbitan pertama cukup laris gitu ya. Setelah terbitan pertama cukup laris, loh ini laris nih, ya, dinaikin dikit dong gitu kan. Ya udah bisa 12,5%, bisa 15%, kadang-kadang juga 20% gitu ya. Nah jadi kalau katakanlah hitung-hitungan buku kita diterbitkan 2.000, harga 100.000, berarti kan 100 juta Pak ya, kalau terjual semua. 100 juta itu katakanlah lakunya tiap semester sama lah 25% lah gitu. Nah kita akan dapat 100 juta dibagi 4 juga, jadi ya kurang lebih 10%-nya gitu ya. Berarti kan 10 juta tiap semester akan terima 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Itu kalau kita terbitkan 2.000 dengan harga 100.000. Itu kalau satu buku Pak, ya 2,5 juta satu buku satu semester. Nah kalau 5 buku ya kurang lebih tinggal kalikan gitu ya. Itu kalau 100.000 lah. Kalau 200.000 kan berarti juga lebih juga gitu ya. Nah jadi itu menumbuhkan semangat Pak. Betul. Ya ada biasa kalau motif ekonomi kadang-kadang memang lebih kencang juga sih ya untuk mendorong orang untuk menulis. Iya. Nah kalau untuk dosen muda kan lumayan gitu ya. Ya. Nah tapi memang gini juga Pak Win, itu kalau buku kita dibajak tandanya buku kita memang favorit ya, favorit. Nah, terus kemudian dengan membajak memang secara ekonomi kita agak berkurang sedikit gitu ya, tetapi secara distribusi pengetahuan ya itu akan menjadi luas ya. Jadi mereka-mereka yang mungkin tadinya dia nggak mampu untuk membeli, akhirnya nggak bisa baca, tapi dengan ada yang bajak dia bisa beli, dia bisa baca. Nah jadi ya mungkin diikhlaskan aja jadinya Pak Wing ya. Tapi memang kadang-kadang dari sisi negatif itu muncul sisi positif juga Pak. Seperti yang disampaikan Pak Najib tadi, kan semakin banyak yang membaca gitu ya. Mereka jadi tahu, oh ini ternyata Pak Najib ahli manajemen proyek nih gitu ya. Nah nanti ada saja di antara mereka yang butuh pembicara Pak, atau butuh pelatihan. Nanti kita akan dikontak, Pak Najib, ini kami
mau ada acara workshop nih tentang manajemen proyek, Pak Najib bisa mengisi nggak gitu ya? Kapan dulu kita lihat tanggalnya? Oh bisa, oke. Ya sudah. Kadang-kadang saya juga sering dipanggil ke NTB, ke Kalimantan Timur, pernah ke Medan Pak gitu ya. Jadi ya itu mungkin dari kerugian yang bajakan tadi ditutup oleh pemasukan dari bidang lain Pak. Jadi kita banyak dipanggil kesana kemari lah gitu ya. Apalagi dalam masa pandemi ini lebih gampang lagi gitu ya. Nah ini teman-teman saya kira menarik ya, ini ada sumber motivasi baru lagi nih. Jadi kalau kita lebih banyak ya orang baca buku kita dan merasa ada manfaat buku kita, nah itu menjadi pintu bagi kita itu untuk diundang-undang ke berbagai tempat, berbagai universitas ya, untuk menjelaskan buku kita atau untuk workshop atau untuk memberikan training ya. Dan itu betul Pak. Kalau ada motif ekonominya, kalau kita mau tambahkan motif ekonominya, biasanya pemasukan dari situ mungkin lebih besar dari royalti gitu ya. Betul Pak. Betul Pak. Ya. Jadi buku ini bisa dikatakan sebagai etalase dari intelektualitas kita ya. Jadi betul Pak. Orang bisa ngelihat apa aja sih ini isinya Pak Wing gitu kan? Oh Pak Wing nih. Iya. Ada sistem informasi, ada ekonometri, ada macam-macam itu, dan itu menjadi daya tarik bagi banyak orang untuk mengundang karena biasanya memang apalagi kalau kita nulis buku agak tebal, mereka juga agak dalam tanda petik kelelahan untuk menuntaskan bacaannya. Nah cara paling mudah undang aja penulisnya gitu untuk menjelaskan. Betul. Iya, itu memang yang sering terjadi ya. Jadi undang aja penulisnya lah biar menjelaskan lebih utuh dari si bukunya. Iya. Nah, kita jadi bisa melihat kota lain, kampus lain, punya teman baru. Nanti mereka kontak, Pak Wing punya buku apa lagi? Ya, buku ini. Ya sudah, tolong kirim deh 20 eksemplar. Oke, gitu ya. Jadi nanti akan berlanjut Pak itu. Iya. Menarik. Saya kira luar biasa sekali ini obrolan kita hari ini, Pak Wing. Terima kasih banyak ya. Ini terus terang sangat menginspirasi, bukan hanya bagi teman-teman semua nih, dosen-dosen muda atau para peneliti muda atau bahkan mungkin guru-guru ya. Tapi saya kira buat saya sendiri ini yang ya sudah lumayan jadi dosen, tapi buku saya masih sangat sedikit nih Pak Wing. saya baru punya 2 buku yang saya ini ya, dan 1 buku yang keroyokan tadi, betul kata Pak Wing tadi ya, saya menulis buku manajemen pemasaran itu keroyokan tuh dengan banyak sekali dosen gitu ya. Karena nggak jadi. Nanti saya tagih Pak. Ya. Jadi ke depan saya juga ada rencana beberapa buku nih Pak Wing, nanti mungkin saya harus konsultasi lebih dalam nih Pak Wing nih biar siap Pak. Jadi dan gini juga, nanti kalau memang Pak Najib misalnya mau nerbitin buku dan mungkin belum layak sebagai buku teks gitu ya, ya sudahlah buku referensi misalnya 3 bab, 4 bab, 5 bab kecil gitu, tipis, nggak apa-apa. Perlu dipikirkan masuk ke Google Playbook, Pak. Google Playbook itu kita bikin buku di PDF-kan, lalu kita daftar biasalah, kalau Gmail kita sudah punya ya, nanti kita masuk ke Google Playbook, masuk ke sana, kita upload, nanti ada beberapa panduan di situ, kita tentukan harga sendiri. Lalu kita tentukan pembaca boleh download nggak gitu. Kalau nggak boleh download ya kita nanti tinggal klik, ini nggak bisa di-download. Satu-satunya cara untuk mendownload ya di capture screen satu persatu. Kalau memang pembaca nggak mau beli ya mereka harus membayar dengan klik capture satu persatu itu. Cuma kita bisa menentukan harganya itu murah Pak. Misalnya katakanlah satu buku 100 halaman ya cuma 20.000 gitu ya. Nanti 52% buat kita, 48% buat Google. Dan itu akan dikirim tiap
tanggal 15. Oh gitu ya. Wah menarik. Laku nggak laku, artinya nggak laku itu cuma laku 1, 2 gitu ya. Kan saya baru mulai kira-kira sebelum puasa lalu ya. Itu buku saya laku, saya terbitin 2 buku di sana dan laku yang satu eksemplar, yang dua eksemplar, yang kedua 2 eksemplar. Royaltinya saya jual harganya 15.000 sama 20.000 sama ada satu buku lagi 25.000 gitu. Saya terima 37.000 sama Google ditransfer, Pak. Menarik juga ya. Ada duit masuk 37.000 ini apa ya gitu ya. Saya bingung tadinya, tapi setelah saya lihat di Google Playbook, buku Anda terjual segini, royaltinya Rp37.000 gitu ya. Nah, ternyata di email gitu. Enggak, ya. Itu buku yang lain ya? Artinya maksudnya bukan buku yang sudah terbit di penerbit. Jangan, kalau penerbit kan nanti mengganggu penerbitnya, nanti kita dianggap membajak sendiri. Kalau buku yang sudah terbit, kita boleh mengupload di sana. Nanti ada opsi ini mau dijual atau hanya mau dipamerkan. Oh, hanya saya pamerkan. Ketika saya pamerkan, halaman yang boleh dilihat berapa? Cuma covernya toh, atau 20%, 40%, 60%, 80%, atau 100%. Ya. Nah, kita tentukan misalnya 40% lah gitu. Jadi nanti pembaca bisa melihat sebanyak itu di gadgetnya. Ya sudah, dan mereka nanti kalau beli silahkan kontak, kita kasih kontaknya ya. Ini penerbitnya ini gitu. Mungkin kalau beli 2 ongkos kirimnya gratis gitu. Itu bagus. Itu bisa jadi kalau channel promosi Google Play. Iya, betul. Bisa untuk promosi. Jadi kalau yang dari penerbit kita sudah punya di penerbitan, jangan dijual di situ. Kita nanti mengurangi jatahnya penerbit kan gitu ya. Tapi kita cukup promosikan saja. Nah, kalau yang kita jual sendiri, misalnya Pak Najib nanti menerbitkan Kiat menulis buku lah gitu ya. Cuma 4 bab lah misalnya gitu. Ya udah terbitan di sana, dijual katakanlah 20.000 apa 15.000, nanti 52% untuk kita. Kita menentukan harga sendiri, Pak. Tapi itu nanti ininya gimana, Pak Wing? ISBN-nya atau? Nah, kalau kita menerbitkan buku di penerbit yang katakanlah tadi kita pakai yang terbitan Maya tadi ya, saya menerbitkan di sebuah penerbitan, Pak tolong ini cetak 10 biji, harganya 5 juta, saya minta ISBN-nya. Kalau saya sendiri sih minta ke penerbit dikasih ya. ISBN-nya dikasih. Tapi kalau penulis yang belum ternama biasanya bisa minta tolong penerbit, oke saya mau cetak 5 biji atau 10 biji dengan tarif segini, ada ISBN-nya. Nah, nanti PDF-nya kita jual di Google Playbook, ada ISBN-nya. Tapi kalau kita nggak mau pakai ISBN, kita bisa pakai Google Book Number. Jadi nanti ISBN-nya diberikan oleh nomor Google. Jadi nanti identitasnya kayak doi kalau paper, Pak. Itu nanti ada Google Book Number. Oh, gitu. Nah, itu kita akan diberi di situ. Ya. Memang ini masih baru, tapi saya kira suatu saat nanti kalau kita merefer ke Google Playbook, ya cukup sebutkan nomor Google Playbook Google Book Number-nya berapa. Nah, kalau Pak Najib belum sempat menyelesaikan yang buku teks untuk kuliah karena harus 14 bab gitu ya. Ya coba buku kecil dulu. Misalnya menemukan jati diri. Itu 50 halaman ya dengan ukuran yang kecil, langsung terbitkan di sana. Nanti ya paling enggak bisa di-share ke teman-teman nih ada buku ini, jadi mereka silahkan melihat, dan keuntungannya adalah bagi pembaca bukunya full color. Kalau cetakan kan enggak ya, color jadi mahal. Nah, kalau ini full color bisa dibawa kemana-mana, enak. Tapi itu berarti kita harus setting semuanya dulu ya. Artinya sudah terserah kita ya, gitu. Google Playbook itu harus sudah buku utuh yang jadi yang sudah jadi buku gitu ya. Ya. Jadi PDF langsung diupload gitu. Untuk penerbit, untuk pengarang pemula diberi akan diminta menunggu sampai 12 hari, Pak. Jadi ketika saya pertama kali upload,
Ya memang saya punya nama di dunia yang fana ya, tapi di dunia maya ini belum punya nama sama Google di review hampir seminggu, 5 hari lah, 5 hari. Ada reviewnya? Tapi buku kedua saya nggak sampai 12 jam. Oh, ada reviewnya juga ya? Di review Pak, jadi siapa tahu isinya nanti melanggar hukum gitu kan. Plagiarism gitu kali ya, dia ini cek-ceknya. Plagiarism, terus berkaitan dengan kejahatan atau tidak. Lalu isinya adalah mungkin mengganggu orang banyak atau tidak, rasialisme atau tidak, gitu. Google nanti punya panduan lah seperti biasa kalau kita juga jadi YouTuber itu kan juga ada pagar-pagarnya juga Pak gitu. Jadi memang tidak kita langsung upload langsung selesai itu enggak. Jadi harus dilihat dulu Pak. Ya. Oke, baik. Ini pengetahuan yang baru juga buat teman-teman ya. Jadi sekarang buku itu tidak susah. Dalam artian menerbitkan buku itu tidak susah. Kita tidak harus juga bergantung kepada penerbit fisik ya, dalam hal ini penerbit konvensional yang selama ini ada. Tapi kita juga bisa mempublish buku kita melalui Google Playbook. Dan ini tentu ada kelebihannya ya. Salah satunya karena dia ada di Maya, bisa dengan mudah dibawa kemana-mana oleh para pembaca, dan yang menarik juga kita bisa menyampaikan full color. Nah ini tentu kelebihan, dan pembaca juga bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Ya. Tujuan kita menulis buku itu agar sebanyak-banyaknya orang bisa membaca pemikiran-pemikiran kita. Saya kira salah satunya bisa kita lakukan dengan kita terbitkan di Google Playbook gitu ya Pak Wing. Betul Pak Najib. Oke Pak Wing, terima kasih sekali sharingnya, inspirasinya, dan mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman. Amin. Tetap semangat untuk menulis ya, bukan hanya sekedar untuk mengejar pangkat atau untuk tapi juga yang lebih penting tadi bahwa kita punya legacy sebagai seorang dosen, seorang akademisi, seorang peneliti, bahwa kita memang untuk generasi yang akan datang bisa dilihat kita ini benar-benar sebagai akademisi dari karya-karya